Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Puji Agustin dari kelas 1E Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ABCD, yaitu singkatan dari Artificial Intelligence, B-nya Blockchain, C-nya Cloud Computing, dan D-nya Data Analytics. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI, yang memiliki arti kecerdasan buatan. AI itu adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas yang melibatkan mekanisme untuk menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Atau secara sederhananya, AI ini adalah mesin yang diprogram untuk berpikir dan bertindak seperti manusia atau selayaknya manusia. Contoh penerapan AI itu diantaranya ada seperti chatbot, terus verifikasi wajah, fitur personal assistant, recommendation engine, kemudian self driving car, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nih dampak baik dari artificial intelligence ini, diantaranya ada meningkatkan efektivitas kerja, kemudian biasanya bekerja itu cenderung lebih akurat, lebih cepat, dan minim kesalahan yang biasanya dilakukan karena kelelahan maupun kecerobohan. Ada juga dampak baik dari AI ini dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan pengobatan medis. Kemudian selain ada dampak baiknya, ada juga dampak negatifnya, yaitu diantaranya ada perubahan besar yang ditimbulkan oleh AI ini pada sistem kerja umat manusia, di mana banyak pekerjaan yang dilakukan oleh mesin dengan kecerdasan buatan ini dikhawatirkan menggeser tenaga kerja manusia dan menyebabkan pengangguran. Keberadaan AI ini juga dapat memperbesar kesenjangan sosial. Dilanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu ada blockchain. Jadi blockchain ini adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Kemudian basis data blockchain ini menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Dapat diartikan juga bahwa blockchain ini adalah suatu sistem penyimpanan transaksi digital. Jadi sistem tersebut terletak dalam sebuah database publik yang disebut dengan ledger atau buku besar. Kemudian blockchain ini akan melakukan pencatatan secara permanen di setiap transaksi yang dilakukan. Blockchain juga dirancang untuk menyimpan informasi elektronik dengan format digital dan mampu menjaga catatan transaksi dengan aman dan terdesentralisasi. Dilanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada cloud computing. Jadi cloud computing ini memiliki arti komputasi awan. Jadi cloud computing ini adalah layanan komputasi yang menyediakan berbagai layanan, termasuk server, media penyimpanan, database, software, dan lain sebagainya. Jadi dengan cloud computing ini kita tidak perlu lagi menyimpan data dalam bentuk hard file ataupun hard disk. Jadi selagi kita memiliki koneksi internet atau jaringan internet, maka kita bisa menyimpan dan mengaksesnya dimanapun kita berada. Adapun kelebihan dari cloud computing, diantaranya yang pertama ada meningkatkan kinerja dan performa kerja, mendapatkan pembaharuan instan terhadap software yang ada, kemudian ada meningkatkan kompatibilitas antar sistem operasi yang ada, menyediakan cadangan atau backup, dan juga pemulihannya, meningkatkan skalabilitas, meningkatkan kapasitas penyimpanan, dan yang terakhir meningkatkan keamanan data. Dilanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu pembahasan yang terakhir mengenai data analytics. Jadi data analytics ini merupakan suatu ilmu untuk menganalisis data mentah menjadi informasi yang koheren, yang bermakna, dan dapat ditindaklanjuti. Jadi informasi tersebut dapat digunakan untuk mendorong membuat keputusan bisnis yang terbaik. Data analytics ini juga dapat diartikan sebagai proses yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi data. Kemudian data analytics ini juga mengacu pada proses pengumpulan, pengorganisasian, dan proses analisis dari kumpulan data dalam ukuran yang sangat besar atau big data.
untuk menemukan pola yang berbeda dari informasi penting yang lainnya. Kemudian teknologi ini juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, membantu mengoptimalkan program pemasarannya, kemudian juga dapat meningkatkan layanan bagi para pelanggannya. Dan demikian juga bisa dikatakan bahwa kalau data analytics ini mampu meningkatkan performa bisnis sebuah perusahaan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.